Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk berkumpul di sini untuk mengikuti kajian yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, mungkin ini yang pertama ya untuk teman-teman alumni 216 dan SMA 68. Tapi insya Allah ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Insya Allah kita akan mengadakan kajian-kajian berikutnya, paling tidak 1 bulan sekali. Masya Allah. Yang dimana kajian tersebut akan membahas sesuai dengan Quran dan Sunnah. Amin. Pada pagi hari ini, seperti yang telah kita umumkan, tema pada pagi hari ini adalah bersahabat sampai ke surga. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah guru kami ketika saya masih aktif di Gedung Menara Mulia di Gatot Subroto. Masya Allah. Jadi siapkan yang membawa alat tulis, silakan dicatat, didengarkan dan dipahami dan diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya. Nanti kalau ada, mungkin kita sampai jam setengah 12 ya Ted, ya. Setengah 12, mungkin 15 atau 20 menit terakhir kita akan adakan tanya jawab. Siap. Untuk yang mau bertanya langsung kita sediakan mic, atau yang mau menulis pertanyaan kita sudah sediakan kertas dan alat tulisnya ya. Door prize bukan? Nah itu insya Allah nanti setelah kajian ada acara Ramadhan sebelum sambil menunggu zuhur. Siap. Oke, sekian saja sambutan dari kami. Pada Ustadz tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Walillahil hamdu wal minnah. Dan untuk pembahasan yang menarik sekali, bersahabat sampai ke surga. Ini ketika Akh Ferry pertama kali ngirim posternya, Anda baca sekilas, ini peserta jamaahnya, ini anak-anak SMP SMA ini. Ya. Masya Allah. Nah ini subhanallah ternyata bapak-bapaknya yang datang sama ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang kita tidak nyaman untuk hidup sendiri. Jangankan kita yang di muka bumi yang penuh dengan masalah-masalah. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan sendirian di surga. Itu kesepian. Akhirnya diciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam. Nah itu hidupnya mulai berwarna. Ya. Dan demikian pula ketika kita di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita menikmati sesuatu hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan itu akan lebih menyenangkan ketika kita merayakannya atau melakukannya tidak sendirian. Kenyataannya memang seperti itu. Antum silahkan mau jalan-jalan ke Labuan Bajo misalnya, tapi sendirian. Ya,
gersang gitu, mau ke Labuan Bajo, mau kemana, tapi sendirian gitu. Silakan keliling Eropa, ya mau ke Swiss, mau kemana, tapi jangan bawa siapa-siapa, sendirian aja. Ya mau ngapain gitu? Ya enak, mungkin senang gitu ya, tapi seorang yang tercipta sebagai tidak mungkin hidup sendiri dan dia bersosialisasi, berinteraksi satu dengan yang lainnya, mereka tidak akan merasa nyaman dengan sendirian itu. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita teman, sahabat, saudara yang dengan itu kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan akan semakin besar rahmat dan kasih sayang itu jika teman atau sahabat ini mereka yang saling support untuk segala urusan dunia dan akhirat kita. Saling ta'awun, kerjasama, saling support dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dan kita menyadari, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa perangai dan akhlak manusia itu beragam. Ada yang Masya Allah luar biasa, yang hebat. Ada yang na'udzubillah gitu ya. Semua ini sesuai dengan bagaimana manusia itu membentuk dirinya dan bagaimana orang tersebut akhlak dan amalnya. Dan ikhwatal iman, semua persahabatan, semua pertemanan, apapun itu bentuknya, jika kita mengharapkan untuk itu langgeng, terjaga terus menerus, walaupun bukan cuman sekedar di dunia, tapi persahabatan yang lintas dimensi, sampai kita pindah dari alam dunia ke alam akhirat, hanyalah pertemanan yang dibangun atas ketakwaan dan iman, berdasarkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Persaudaraan, pertemanan, persahabatan, semuanya nanti akan menjadi permusuhan kecuali orang yang bertakwa. Hanya bertakwa saja yang saling support, saling tolong menolong. Dan subhanallah, ini terjadi memang di dunia dengan apa? Dengan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran ini terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Maka syariat Islam ini sangat sempurna. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya, di antara antum terkait dengan urusan dunia misalnya, pekerjaan. Ada salah seorang teman yang punya peluang, punya kemampuan, punya skill, namun dia tidak bisa mengupgrade bisnisnya kecuali dengan permodalan. Di antara yang lainnya bisa memiliki modal yang lebih, bisa support dalam bentuk musyarakah, kerjasama. Yang seperti ini memberikan manfaat satu dengan yang lainnya dalam keduniaan. Dan lebih dari itu bisa jadi dalam urusan dunia. Lebih dari urusan dunia itu terkait dengan urusan akhirat. Dalam saling menasihati, saling support, mengingat temannya, si fulan kemana? Apa yang terjadi? Hal-hal yang misalnya dia kurang dalam urusan dunianya, oh ternyata dia lagi bangkrut, lagi terkena musibah. Kita harus support satu dengan yang lainnya untuk menolong saudara kita. Ini lebih dari sekedar urusan dunia. Ini kerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Sampai misalnya menasihati dia ketika dia misalnya salah jalan, ya, menjauh dari agama, dan kemudian bergelimang dengan maksiat dan dosa. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap mereka yang menjalani hidup dan mengalami ujian, tidak ada obat terbaik bagi orang-orang tersebut agar mereka keluar dari masalahnya melebihi ketika kita mengarahkan dia untuk kembali kepada agama. Karena solusi terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini datangnya dari Allah. Kunci jawaban dari ujian itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika antum yang ini waktu masih ingat Pak waktu ujian SMP atau SMA? Iya, masih ingat ya. Masih ada di depan mata gitu. Tidak mungkin seorang guru memberikan ujian tapi nggak pegang kunci jawaban. Benar ya?
Hanya guru geblek aja kalau misalnya ini saya ngasih ujian tapi saya nggak tahu jawabannya. Ya, tidak mungkin seorang guru ngasih ujian nggak punya jawaban, nggak punya kunci soal. Semua guru pegang ini, mau ujian yang kelas, yang lokal, yang harian, sampai yang nasional. Mereka pegang kuncinya. Yang membuat soal pasti punya jawabannya. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ujian-ujian hidup, mustahil nggak punya kunci jawaban untuk ujian hidup yang sedang kita hadapi. Maka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara terbaik, hal yang terindah yang kita bisa hadiahkan kepada sahabat atau teman kita, yang mereka ini kesandung masalah, melebihi ketika kita ajak mereka untuk, ayo, ini ada solusi yang lebih baik. Ketika masalah Anda banyak, cara terbaik adalah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, jika kamu memiliki banyak masalah dengan manusia, siapapun manusia itu, dengan atasan, dengan bawahan, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan lingkungan, dengan negara, banyak masalah dengan siapapun, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Maka yang lain akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Nikmat orang yang bertakwa ini. Allah tidak menjanjikan orang bertakwa itu nggak punya masalah. Ya, karena hidup ini ngadepin masalah. Dari lahir kita nangis, kita ngalamin sakit, dipotong tuh hari-hari kita. Terus kita tumbuh dengan masalah-masalah sakit dan terus demikian. Sampai masalah terakhir kita, sakaratul maut. Itu masalah terakhir di kehidupan dunia. Namun yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, menghadapi masalah dan ada solusi untuk masalahnya. Ini nikmatnya orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak diduga-duga. Dan tambahan keberuntungan itu ketika kita memiliki teman yang mengingatkan kita untuk terus menjadi orang baik. Ya, terus mengingatkan, walaupun misalnya terkadang menasehati secara langsung mungkin dia segan, tapi dia mungkin bisa jadi men-share quote-quote yang bermanfaat, men-share potongan-potongan ceramah yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Itu adalah suatu hal yang baik, karena di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, penutup kebaikan. Nabi SAW bersabda, beruntunglah mereka, orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci pembuka kebaikan melalui dirinya, dan celakalah orang yang menjadi kunci pembuka keburukan melalui dirinya. Kita yang mana? Posisi kita yang mana? Pembuka kebaikan atau pembuka keburukan? Nah, ketika kita melihat dan bersyukur, hendaklah kita bersyukur kepada Allah ketika kita melihat, alhamdulillah, ternyata yang saya selalu share hal-hal baik, bukan pemicu fitnah, bukan pemicu ghibah, bukan pemicu namimah, mengadu domba dan lain sebagainya, tapi pemicu orang untuk taubat kepada Allah, pemicu orang untuk sadar kepada Allah, pemicu orang untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah, bersyukurlah ketika dijadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, segera bertaubat, mumpung masih hidup. Nah, merugilah kita jika ternyata kita memiliki teman yang zalim, yang membuat kita ini akhirnya sudah jadi baik, direcokin. Ya, ente sok alim, lupa kemarin megang botol bareng sama kita, misalnya gitu kan, mabok bareng kok sekarang jadi begini, pakai jenggot, pakai peci lagi. Waduh, ya kan itu, ya kan? Nah, yang seperti ini udah deh, nggak ingat ajibnya dulu begini, jadi setan untuk membuat kita melihat baik hal buruk yang telah kita tinggalkan. Akhirnya terjadi penyesalan, dan penyesalannya kalau sudah di depan Allah lebih berat lagi.
Di surat Al-Furqan Allah menceritakan hal ini. Di ayat yang ke-27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah nanti pada suatu hari nanti, ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, orang zalim akan menggigiti jari jemarinya. Dan dia mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, menyesalnya diriku. Kenapa dulu aku tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Menyesalnya diriku, andai kata aku enggak ketemu sama si fulan nih, aku enggak jadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Nyesal dia. Nyesal berteman dengan seseorang yang membuat dia membelokkan jalannya dari kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepadanya. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu memang menipu manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara teman-teman kita mungkin ada sosok-sosok setan. Ya, yang dia terus kalau ngelihat dia ingat dosa. Ya. Ingat dia, waduh, bawaannya pengen maksiat terus. Ada teman-teman kayak sosok-sosok yang baik kayak malaikat, ingat dia, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik dan teman yang buruk ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan yang menarik sekali. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salihi was-su' kahamilil miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafihul qir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pedagang minyak wangi dan tukang las. Pedagang minyak wangi dan tukang las. Tapi perumpamaan ini bukan menjelaskan profesi ini lebih baik daripada profesi itu, tapi sebagai sekedar analogi saja untuk membuat kita ngerti dan ngeh bagaimana manfaat teman, ya. Karena bisa jadi tukang las manfaatnya banyak, bikin jembatan dan lain sebagainya, bukan dari kata Ustaz Ali ini begini hadisnya nih. Jadi tukang las nggak boleh nih, buruk. Lah, tukang las memiliki porsi dan fungsinya sendiri dalam kehidupan. Seperti pedagang minyak wangi dan tukang las. Pedagang minyak wangi bisa jadi kamu dicobain. Nih coba. Biasanya kalau kita nongkrong sebentar dengan pedagang minyak wangi, pulang wangi beragam ini. Mulai Eightner, mulai ini, macam-macam baunya. Ya, kanan kiri atas bawah beda. Karena kita cobain terus ya, kamu dicobain olehnya. Atau kamu membeli darinya. Atau setidaknya dia nggak nyobain, kamu nggak beli, kamu duduk sama dia aja baunya wangi. Duduk dengan dia aja baunya harum. Kamu akan mencium bau harum dari dekat pedagang minyak wangi. Adapun tukang las, kalau dia nggak ngelobangin bajumu, ya, atau setidaknya kamu dapat bau buruk darinya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwatal iman, kualitas kita, kualitas teman kita. Bagaimana kita, bagaimana teman kita. Ketika kita ingin mengupgrade diri, maka diantaranya adalah mengupgrade teman nongkrong. Ya, mengupgrade siapa sahabat-sahabat kita. Upgrade ini bukan cuma bicara kualitas duniawi, ya, tapi juga bicara tentang terutama dalam masalah akhirat. Kalau kita ingin mengupgrade diri kita untuk menjadi orang-orang baik, maka jangan balik ke teman-teman yang tidak baik untuk agar iman ini terjaga. Karena iman itu seperti es batu. Ya, iman ini seperti es batu. Ketika dia masih di lingkungannya, terjaga. Ketika dia keluar dari lingkungannya, sekuat apapun bakal mencair. Ini kenyataannya. Jadi jangan, wah anak kuat, nggak masalah, anak sudah tobat kok dari dulu, dari
narkoba misalnya, biarin teman-teman sesama pemakai, insya Allah imun, ya, bahkan menjadi apa namanya, salah satu dutanya Badan Penanggulangan Narkotika misalnya, BNN. Kalau masih nongkrong sama temennya, walaupun dutanya BNN, balik lagi ketangkep dalam kasus narkoba juga. Ya, karena tidak ganti teman, tidak ganti connecting sahabat-sahabat yang menghubungkan dia dengan cerita lamanya dia. Ini yang sering terjadi. Maka Nabi SAW ketika menilai kualitas seseorang, beliau SAW mengajarkan nilai dari teman-temannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ini kualitas diri kita dari teman kita. Ini untuk mengukur diri kita dan mengukur orang lain pun demikian. Jika bapak ibu mencari calon mantu nih misalnya, ya, cari calon mantu melamar anak putri kita misalnya, seseorang, kita untuk membreakdown orang ini baik nggak baiknya, ya gampang-gampang susah. Tapi diantaranya adalah cari tahu teman nongkrongnya siapa, ya, dengan siapa dia berteman. Insya Allah 11-12, ya, at-tuyuru ala amthaliha taqa'u, sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan bahwa burung itu akan hinggap kepada sejenisnya. Burung gagak nggak bakal kumpul sama burung dara, ya, burung raja wali apalagi nggak bakal kumpul sama burung gagak. Demikian dengan teman-temannya, dia akan nongkrong dengan sejenisnya. Maling nongkrong sama maling, kalau dia duduk sama ustadz gerah dia, ya Allah, bau surga nggak enak. Ya, maunya cari yang bau neraka gitu. Dia akan gerah kalau misalnya dekat dengan orang-orang yang baik. Demikian pula orang baik pun demikian. Ketika dia misalnya dalam suatu event yang tidak dia duga, dia harus duduk, ya Allah, kenapa saya di sini? Ya, merasa nggak nyaman, ini bukan tempat saya nih di sini nih. Ketika dia melihat bahwa lingkungan yang dia temuin adalah lingkungan yang tidak benar. Nabi SAW menyebutkan seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka juga ketika kita menilai anak kita yang sekolah, anak kita yang lagi sekolah, yang kuliah, ya, untuk tahu bagaimana dianya, ya, cari teman-temannya aja. Ya, lagi di mana? Sini. Dengan siapa? Dengan fulan-fulan teman-temannya. Kita tahu nih teman-temannya. Ya, samperin, pengen tahu. Oh, bagaimana dia kualitas cara bicaranya, cara ininya. Insya Allah anak kita nggak jauh beda dari itu. Ya, dari situ kita mengetahui bagaimana kualitas agama seseorang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka salah seorang penyair sampai mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Jangan kamu tanya tentang seseorang, tapi tanyakan tentang temannya, karena setiap teman akan mengikuti temannya. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kita ini cenderung meniru. Manusia ini cenderung untuk meniru, dan yang ditiru ya orang-orang yang terdekat dengan kita. Nabi SAW bersabda, al arwahu junudum mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa, roh ini sudah terpetak-petakkan. Semuanya sudah punya klasifikasinya sendiri-sendiri. Yang saling connecting akan ketemu, yang tidak connecting akan terpisah. Jiwa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang di antara kita ada yang baru ketemu tapi kayaknya udah kenal lama nih. Ya, padahal baru ketemu tapi kesannya sudah kenal lama. Ada yang sudah lama, bahkan bisa jadi saudara kandung tapi nggak pernah ketemu hatinya. Bisa jadi seperti itu. Karena kualitas persaudaraan itu bukan sekedar dari nasab dan keturunan dan darah, tapi lebih dari itu adalah persaudaraan iman. Itulah kenapa bagaimana Muhajirin dan Ansar beda suku nih, tapi mereka bisa jadi satu saudara.
Bahkan ketika peperangan, perang Badar, perang Uhud dan lain, bisa jadi mereka ketemu dengan saudara kandungnya mereka. Ya, sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah dengan ayahnya dan yang lainnya bertemu di dalam peperangan ini dengan saudara-saudaranya mereka. Ya, Mus'ab bin Umair ketika perang Badar ini, dia sebagian sahabat Ansar menawan saudara kandungnya Mus'ab bin Umair. Saudara kandungnya kafir, Mus'abnya Muslim. Dia melihat saudara kandungnya ditawan oleh sahabat Ansar, jadikan tawanan perang. Kata Mus'ab bin Umair kepada sahabat Ansar ini, ibunya orang kaya. Jangan sampai kamu minta tebusan murah. Harus minta tebusan yang mahal. Ini adiknya loh. Tega amat gitu. Tega amat. Karena persaudaraan itu innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan pengaruh kita berteman dengan orang-orang soleh ini sangat banyak. Di antara buah atau manfaat kita berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman yang baik. Yang pertama, akan menolong kita dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, serta menjauh dari maksiat dan dosa. Berteman dengan orang-orang soleh seperti itu. Jadi misalnya kemarin-kemarin reuninya misalnya ketemunya di pinggir pantai Ancol misalnya, atau ketemunya di mana cuman makan-makan, ketawa-ketawi dan lain sebagainya. Padahal ya boleh makanan jasmani boleh, tapi rohani juga butuh diberi makan. Kalau jasmani kita kurang makan, kita akan kurus kering dan mudah sakit-sakitan. Bagaimana kalau rohani kita nggak pernah diperhatikan makanannya? Makanannya ini ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ibadah yang kita lakukan, ini makanan rohani kita. Ya, sebentar lagi kan ada ramah tamahnya ya. Ramah tamahnya makan-makan maksudnya kan itu kan. Nah, sebetulnya sekarang sudah ramah tamah, kita sudah makan-makan ini. Ya. Ya, makanan rohani dulu. Ketika rohaninya kenyang, jasmaninya biasanya makannya dikit. Betul ya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya semua manusia sungguh berada di dalam kubangan kerugian. Lafi, kata lafi, lam itu lam ta'kid, fid itu di dalam. Khusr, kerugian. Jadi penafsiran atau terjemahan sebenarnya benar-benar manusia itu di dalam jurang kerugian. Semua manusia, al-insan di sini mencakup semua manusia. Apapun jabatannya, apapun posisinya, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya, dimanapun dia tinggal, apapun rasnya, semua merugi. Illa fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Yang tidak rugi yang beriman dan beramal saleh, yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kita semua nggak pengen disebut orang rugi. Ya, siapa yang ingin rugi? Nggak mau. Semua ingin untung. Dan subhanallah, Islam ini yang mengajarkan jangan sampai rugi. Jangan sampai gagal. Sebagian teori modern, teori ekonomi mengajarkan untuk harus belajar dari kegagalan. Benar ya? Dari kegagalan kita bisa mendapatkan pembelajaran. Apa belajar dari kegagalan? Ya gagal, sudah hilang. Begitu saja. Seharusnya dari kesuksesan kita mengambil pelajaran yang lebih banyak untuk lebih sukses lagi, untuk lebih baik lagi. Maka Anda tertarik ada sebuah buku manajemen baru yang Anda sedang baca, Rework judulnya. Ya, itu keren banget. Dia mengajarkan jangan belajar dari kegagalan, belajar dari kesuksesan. Oh, Islami banget nih. Ya, Islam itu mengajarkan di awal jangan rugi. Innal insana lafi khusr. Orang itu pada hakikatnya rugi. Peringatan ini untuk membuat kita waspada supaya kita ini jangan menjadi orang yang rugi. Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Bagaimana sifatnya orang beruntung? Yang beriman dan beramal soleh. Nggak cukup iman amal soleh. Karena kalau kita baik, namun tidak berupaya untuk memperbaiki lingkungan kita, kita masih rugi. Bisa jadi lingkungan kita ketarik kepada keburukan karena kita
pengen baik sendirian. Maka dilanjutkan oleh Allah, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Muslim ini adalah seseorang yang paling jauh dari sifat egois. Seorang muslim itu paling jauh dari sifat egois. Karena itulah kita terus diajarkan oleh Allah setiap rakaat baca surat Al-Fatihah. Ketika minta ke jalan yang lurus, apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami, bukan tunjukilah saya. Ya, walaupun sholatnya sendirian, nggak pernah doain diri sendiri. Tiap rakaat sholat, mau apapun sholatnya, sunnah, wajib, jenazah, baca Al-Fatihah, kita tidak pernah mendoakan saya saja ya Allah yang di jalan yang lurus, yang mereka belok-belok nggak apa-apa deh. Ya, enggak, kami ya Allah mendoakan semuanya. Setiap sholat kita assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Nggak pernah doain diri sendiri. Maka para ulama menyebutkan orang yang nggak sholat itu membahayakan dirinya dan membahayakan saudaranya. Kenapa? Dia bakhil, doain dirinya saja nggak mau, orang saudaranya enggak. Ya, kalau dia sholat, maslahatnya bukan untuk dia saja, untuk yang lain. Untuk yang lain, subhanallah. Ini Islam. Dan subhanallah juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dan kedua, maslahat yang kedua. Maslahat yang kedua berteman dengan teman-teman yang baik ini adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah, berlomba-lombalah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Kembali memang sifat kita ya ikhwatal iman. Ketika kita ini sendirian, cenderung untuk tidak termotivasi. Ya. Ingin gaya hidup sehat, mulai besok pengen jogging. Misalnya. Tapi sendirian, sekomplek nggak ada yang nemenin. Insya Allah pojok ujung kampung balik lagi, nggak kelihatan orang. Cuman kelihatan kucing doang gitu. Ya. Akhirnya kita gerah, ingin nge-gym misalnya begitu ya. Tapi sendirian. Akhirnya itu kita cari-cari teman. Ayo besok dong, ayo begini dong. Dengan kita ada teman termotivasi kita. Demikian pula majelis ilmu seperti ini. Demikian pula dengan semua ketaatan-ketaatan hal-hal baik juga harus cari teman. Ya, dengan begitu kita berpartner di dalam kebaikan. Ya, berpartner di dalam kebaikan. Dengan demikian kita termotivasi untuk Masya Allah. Misalnya apapun hobinya, makanya ada klub ini, klub mancing, klub motor, klub bola, klub ini gitu kan ya. Itu semuanya untuk mereka ini saling berlomba-lomba untuk memiliki standar, memiliki ukuran. Masya Allah, si fulan dapat ikan banyak, ini nggak dapat ini. Skillnya apa yang dia pakai ini? Caranya apa? Ya, jorannya apa nih misalnya ini? Ya, dia pakai yang jenis ini nih, maka dia coba tiru. Seperti itu. Ya, dengan cara yang seperti ini seseorang itu akan termotivasi. Dalam banyak hal, diet pun demikian. Hidup yang lebih baik juga misalnya, mulai besok bangun pagi lah. Sholat subuh dan nggak tidur lagi, ya. Tapi serumah sendirian yang begituan, akhirnya leleh lagi begitu, ya. Tidak akan terjadi. Memang kita harus berpartner dan berteman di dalam hal yang seperti ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin." Mukmin dan mukminah itu, mukmin laki-laki dan wanita, satu dengan yang lainnya saling support, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim. Mereka saling mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya.
orang-orang itulah, mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kemudian juga ketiga, di antara maslahat berteman dengan teman yang baik adalah teman baik itu auranya membawa keberkahan. Auranya membawa keberkahan. Benar Pak ya? Masya Allah. Ini Pak Ramadan atau Pak Remi? Masya Allah. Keberkahan itu berdampak kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang bertebaran di jalanan mencari majelis-majelis nasihat, majelis-majelis zikir, orang-orang yang saling mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, saling tawasau bil haq untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Ketika mereka mendapati, oh ini ada majelis ilmu di sini, mereka saling panggil teman-temannya yang lain, para malaikat ini. Halumu ila hajatikum, nih sudah ketemu, ayo kita ngumpul semuanya di sini, para malaikat satu dengan yang lainnya. Dan kemudian setelah itu mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaporkan kepada Allah, si fulan hadir ya Allah, si fulan hadir, ada ini, ada, didaftarkan daftar nama yang hadir di sini walaupun kita nggak ngisi absen, malaikat yang absen. Ya, dilaporkan ke Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kalian wahai para malaikat yang hadir dan menyaksikan di majelis itu, aku ampuni dosanya orang-orang itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah seorang malaikat mengatakan, "Ya Rabb, fihim fulanun laisa minhum, innama ja'a li haja." Ada salah seorang yang datang di situ ini, kepentingannya nggak sama. Cuman karena ada temannya di sini, ada Pak Remi di situ, dibilang, "Saya lagi di sini nih, ayo mampir." Ya, akhirnya dia nyamperin kemari. Ya, ada begitu ya. Iya. Ada yang begitu benar. Bisa pas begitu ya. Kepentingannya beda. Hanya pengen nemuin temannya dengan untuk keperluan yang lain, ya Allah. Apakah diampunin juga? Padahal kepentingannya beda. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang teman nongkrong yang temannya yang lain gak bakalan rugi dekat dengan mereka. Aman. Masya Allah. Masya Allah. Ini nikmatnya berdekat dengan teman-teman yang baik dan saleh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Laula thalathun ma ahbabtul 'aisha fi hadhihi al-hayatid dunya." Kalau bukan karena adanya 3 hal di kehidupan dunia ini, saya nggak senang lama-lama tinggal di kehidupan dunia. Dhama'ul hawajir wa mukabadatu sa'ati minal lail wa mujalasatu aqwamin yantaquna atayibal kalami kama yuntaqa atayibut tamar. Beliau mengatakan 3 hal yang membuat aku pengen betah-betah lama hidup di dunia. Yang pertama, haus karena puasa. Kedua, bangun malam, sholat malam. Ini kita karena apa nih betah di dunia ini? Dan yang ketiga, bertemu dengan teman-teman di satu majelis yang mereka ini mencatat, memetik ucapan-ucapan yang baik, seperti para petani memetik buah-buah yang ranum. Masya Allah. Ini yang memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, untuk pengen lebih betah hidup di dunia. Bahkan diantaranya yang ungkapan yang serupa pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di akhir hayatnya ketika sakit menjelang wafat. Beliau menangis. Kenapa? Kenapa engkau menangis ya Ibnu Mas'ud? Bukankah engkau diberikan janji yang banyak oleh Nabi SAW? Di antaranya janji Nabi kepada Ibnu Mas'ud, nanti para ulama akan masuk surga dipimpin oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini sudah pujian dahsyat untuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun beliau mengatakan, yang aku tangisi bukan dunia kalian ini. Yang aku tangisi adalah aku kalau sudah nanti sudah tidak lagi merasakan haus karena puasa, tidak lagi merasakan lelahnya bangun sholat malam, tidak lagi merasakan nikmatnya nongkrong di majelis zikir, duduk bersimpu bersila di majelis ilmu untuk mencatat, mengambil ilmunya orang-orang berilmu.
ini tidak akan aku dapatkan lagi. Subhanallah. Itu yang ditangisi dari kehidupan dunia. Berapa banyak teman, karena temannya terjaga sholatnya, dapat hidayah jadi lebih baik, meninggalkan yang buruk, menjadi bahkan tidak sedikit pula kemudian nyoba-nyoba jadi dai dan berdakwah, mengajak kepada kebaikan setelah dulunya naudzubillah, ya dulunya masya Allah, sekarang jadi ustadz masya Allah, ngajak orang untuk jadi lebih baik. Semua itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah karena teman-teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah kamu memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan berteman kecuali orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya jangan memakan makananmu di sini adalah makanan undangan. Ya, kalau makanan hadiah, pemberian, itu Allah perintahkan kepada siapapun kita memberi makan, hatta walaupun kepada orang kafir sekalipun. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam surat Al-Insan, mereka memberi makan yang mereka suka kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Pada saat itu tawanan perang orang-orang kafir. Ya. Dan Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat ketika menawan tawanan perang Badar, yusihim Nabi SAW bil khair. Nabi berwasiat kepada para sahabat untuk memperhatikan sebaik-baiknya tawanan perang. Sehingga tawanan di zaman itu kan, di zaman Nabi SAW tidak ada penjara. Jadi gimana menawannya? Dititipkan ke rumah sahabat. Ya, ketika mereka makan, diajak makan bareng. Ada daging, ada roti. Dagingnya dikasihkan tawanannya, rotinya dimakan sama tuan rumahnya. Ya, ada kurma, ada roti. Rotinya dikasihkan kepada yang tuan rumah, kurmanya yang rodi, kurma-kurma lama ini dimakan oleh tuan rumahnya. Sampai sekian besar tawanan itu masuk Islam, nggak mau ditebus. Ya, kenapa mereka? Karena mereka segan dengan tuan rumahnya yang nawan mereka. Subhanallah. Sampai tawar-tawar nih, saya ini tawanan perang kamu. Saya ini ditawan, kenapa dikasih makanan lebih enak daripada yang nawan? Kata sahabat, wasiat Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh kami memperhatikan kalian dengan sebaik-baiknya. Thumamah bin Usal, salah seorang pimpinan perang, pimpinan panglima sukunya Bani Hanifah, Yamamah, yang ada di Najd, di sekitaran Riyadh saat ini. Dulu ketika dia ini ditawan oleh kaum muslimin nggak sadar kalau dia pimpinan sukunya Bani Hanifah, nggak sadar. Kemudian ketika ketemu dengan Nabi SAW menyampaikan, kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Ini kepala sukunya Bani Hanifah. Mereka sahabat nggak tahu. Kami tahu dia bukan beriman, kami tangkap saja ya Rasulullah, kami bawa ke Madinah. Kemudian Nabi SAW berwasiat, berbaiklah kepada dia, sikapi dengan baik. Setiap hari didatangi oleh Nabi, ditanya bagaimana hidupmu, bagaimana pelayanan para sahabat kepadamu. Dia mengatakan baik. Dan dia mengatakan, karena dia kepala suku, wahai Muhammad, saya ini kepala suku Bani Hanifah, darah saya berharga, mahal. Kalau sampai kamu tumpahkan darah saya, masalah besar buat kamu. Tapi kalau kamu bebaskan saya, kamu akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari kami. Ini pemimpin beneran. Ya, nggak ada takut-takutnya walaupun sendirian dia ditangkap. Tiap hari ditawarin oleh, diajak bicara oleh Nabi, dan terus seperti itu ucapannya. Akhirnya setelah sekian hari Nabi SAW melepas dia. Biar lepaskan dia. Maka dia pergi. Tapi tidak keluar dari kota Madinah, balik lagi. Syahadat. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sebelum syahadat, tidak ada wajah di muka bumi sebelum saya kenal Islam ini, tidak ada orang yang paling saya benci di muka bumi seperti dirimu. Orang yang paling saya benci. Namun setelah saya di sini, tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi dirimu.
Ini bagaimana akhlaknya Nabi SAW kepada orang-orang kafir, kepada tawanan-tawanan perang. Nah, hadis tadi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Konteksnya adalah undangan. Ketika ngundang orang, pilih yang baik-baik. Pilih yang bertakwa kepada Allah. Ya, bukan pilih yang bakal kasih sawerannya yang gede, bukan. Ya, tapi pilih yang baik-baik. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, teman-teman yang buruk akan berdampak buruk bagi yang berteman dengannya. Di antaranya, dampak buruknya teman yang buruk ini adalah memalingkan dirinya dari ketaatan menuju maksiat, membuat baik perbuatan dosa yang dilakukannya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di antara suatu peristiwa yang cukup mengerikan sebetulnya, yaitu Sa'id ibn Musayyab menceritakan ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, ketika sakaratul maut, didatangi oleh Nabi SAW. Ternyata di samping Abu Jahal, di samping Abu Talib yang sedang sakaratul maut ini, ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Yang saat itu Abdullah ibn Abi Umayyah, dia masih kafir. Ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Nabi SAW terus mentalkini Abu Talib ayat pamannya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jika kamu ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu di hadapan Allah. Ucapkan la ilaha illallah, wahai pamanku. Namun setiap diingatkan dengan la ilaha illallah, Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Talib mengatakan, ya Abu Talib, atakrahu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apa kamu benci dengan agama ayahmu? Terus begitu. Terus dibisikin, lihat ini, lihat begitu. Ya, apa kamu benci dengan agama ayahmu? Dibegitukan terus oleh Abu Jahal. Maka sampai terus seperti ini, akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, tetap berada di atas agamanya ayahnya Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW keluar sambil menangis dari rumah Abu Talib sampai mengatakan, amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun larangan Allah untuk memohonkan ampun untuk pamannya. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun kerabatnya sendiri, setelah jelas bahwa mereka adalah calon penghuni neraka. Bahwa mereka adalah penghuni neraka. Surat At-Taubah ayat 113. Dan juga Allah ingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau siapa orang-orang yang diberi hidayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara madharatnya atau bahayanya berteman dengan teman yang buruk, bahwa teman yang buruk ini cenderung ketika nongkrong gak bakalan ingat Allah. Benar ya? Nggak bakalan ayo kita nyebut bismillah dulu sebelum maksiat, nggak mungkin. Ya gitu ya. Sebelum kita main gaple ini, main remi. Ya. Ya, sebelum gaple, sebelum judi kita baca bismillah dan sholawat dulu misalnya. Kan nggak mungkin seperti itu. Tidak akan mengajak untuk berbuat maksiat, tidak akan mengajak untuk kepada berbuat ketaatan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan mereka. Dan setiap tongkrongan,
setiap pertemuan yang di sana tidak disebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi SAW, maka kita akan menyesali saat-saat momen-momen menongkrong tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum nongkrong, duduk di satu majlis, di tempat tongkrongan apapun nama pertemuan itu, yang di sana mereka tidak menyebut nama Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah SAW, maka itu akan mereka sesali nanti pada hari kiamat. Dan penyesalan itu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah mengazab mereka, atau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah mengampuni mereka. Maka di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza lam ajid khillan taqiyan fa wahdati aladhu wa ashha min ghawiyyin u'ashiruh wa ajlisu wahdi lil ibadati aminan aqarru li'aini min jalisin uhadhiruh." Jika aku tidak mendapati seorang teman yang bertakwa, maka kesendirianku lebih aku nikmati ketimbang aku memiliki teman yang menyesatkanku. Aku duduk sendirian untuk ibadah dalam keadaan tentram, lebih menyejukkan hatiku ketimbang aku nongkrong dengan seorang teman yang aku harus waspada dengan ucapan dan perilakunya. Ini memang benar. Ketika kita melihat diajak nongkrong oleh seorang teman, waduh, bawaannya pasti maksiat nih, pakai begini pasti mengajak, udah deh, lebih baik sendirian di rumah. Ya, lebih baik diam di rumah beribadah, itu lebih nyaman, lebih nikmat ketimbang kita berteman dengan seseorang yang kita bakal waspada dengan teman tersebut. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara madharatnya, berbahayanya kita berteman dengan teman yang buruk, bahwa teman yang buruk ini ingin semua orang di sekitarnya seburuk dirinya. Dia berharap kalau dia pelaku satu maksiat tertentu, dia nggak pengen dia saja yang merasakan itu. Dia bakal bagi-bagi, pakai ganja misalnya, tukeran, ya coba. Ya, pertama dikasih gratis. Ya, setelah itu setelah kecanduan baru disuruh bayar. Terus semua pelaku maksiat adalah seperti ini. Sampai kata Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhun." Wanita pezina yang doyan zina, dia berharap supaya wanita yang lainnya sama seperti dia, untuk berbuat maksiat yang sama, memalingkan dari hal-hal yang baik dan berbuat dia melakukan hal yang serupa. Dan ketika terjadi masalah yang berat, biasanya teman-teman yang buruk ini nggak muncul. Masalah yang paling berat ya ketika sakaratul maut, ya. Dan ketika ada nikmat, baru pada datang semuanya. Ya, ketika kita lagi dapat untung, masya Allah, semuanya ada, semuanya datang. In qallama in kathura mali fakullun khallani. In qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khallani. Ya, dalam salah satu kathir Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kalau hartaku lagi sedikit, nggak ada teman mau deket, laler aja nggak mau kenal. Ya, namun ketika lagi banyak untungnya, semua ngaku ada hubungan sama saya. Oh, ini masih besannya besan saya. Oh, panjang besan ketemu besan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita berteman dan memilih sahabat, memilih teman, maka kita harus merencanakan pertemanan ini jangan cuma berhenti sampai di dunia. Ya, pertemanan itu yang harus berlangsung sampai ke akhirat kelak. Karena reuni, tiada ada reuni yang lebih hebat ketimbang reuni di surga. Ya, nggak tua-tua begini. Ya, gitu ya. Ya, sama-sama muda. Ya, pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan, nggak ada sedihnya, nggak ngeluh, inti kolesterol berapa? Ya, ya, yang ditanya kolesterol berapa, gula darah berapa, nggak ada begitu, ya.
Ya, semuanya dalam kebahagiaan, semuanya dalam keadaan nikmat, khalidina fiha abada, la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak ingin berubah kondisi dan keadaan, tetap seperti itu, dan memang tidak akan ada perubahan kecuali perubahan tambahan nikmat. Ini pertemanan dan persahabatan di surga. Nah, terakhir saya sampaikan tentang macam-macam teman. Ya, ada teman ini beragam jenisnya. Ada teman yang seperti makanan, ada teman yang seperti obat, ada teman yang seperti penyakit, ada teman yang seperti racun. Ya, ini kalau kita ini, oh ini makanan nih, dekat. Ya, kalau obat, ya namanya obat. Kalau dipakai kebanyakan overdosis bisa mati. Ya, dipakai ketika dibutuhkan. Ada teman sebagai penyakit. Nah, gimana ini penyakit? Nah, penyakit ini juga macam-macam. Ada penyakit-penyakit ringan, oke lah. Kita nggak bisa menghindar dari beragam jenis. Kalau pusing-pusing dikit, pilek-pilek dikit boleh lah, nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah yang jenis keempat racun, cut off, habis sudah. Ya nggak mungkin kita dekat-dekat sama racun. Yang pertama teman seperti makanan. Yang mereka ini kalau kita jauh dari mereka, kita kelaparan. Ya lapar ini bukan lapar jasmani, lapar rohani kita. Kita butuh kepadanya. Ya, kalau kurang makanan, kurang gizi kita, bisa penyakitan dan bisa mati. Mereka ini yang terus kalau kita dekat dengan dia membuat kita terus ingat Allah Subhanahu wa taala, menasihati kita hal-hal yang baik, mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ya. Nah, yang jenis makanan ini yang banyak. Ya, teman yang seperti ini yang banyak. Supaya kita nggak kelaparan. Ada fulan, ada menunya macam-macam. Ya, Masya Allah. Semoga semua di sini seperti makanan semuanya. Amin ya Rabb. Yang kedua seperti obat. Nah, teman seperti obat ini adalah mereka yang dibutuhkan ketika memang sakit. Nah, namanya kondisi sakit di dalam kehidupan dunia ini banyak bentuknya. Ada sakit yang sifatnya duniawi, ya seperti misalnya ini anak ini ada masalah usaha bisnis nih, butuh modal. Jadi teman yang bisa nutupin modal, misalnya begitu. Ada butuh, ini anak sudah modal ada, bisnis ada, tapi secara marketing kenapa nggak berkembang? Oh, ada si fulan jago marketing nih, ya. Oh, ada tentang masalah teknologinya, ada masalah tentang kesehatannya, ada masalah hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan ketika butuh, ya. Seperti obat. Kalau overdosis bisa kelabakan kita. Ya. Seorang teman yang ahli sipil padahal kita bukan bidangnya. Nongkrong tiap hari sama dia bicara ukuran bangunan, timbangan ini, berat ini, ya Allah, terus pusing banget kita ngitung rumus. Ya, dia hitung rumus ini, tahu jembatan apa namanya? Casablanca. Ini hitungannya begini nih. Begini. Kita nggak butuh, kebanyakan seperti ini bisa muntah-muntah kita akhirnya. Ya. Nah, memang dibutuhkan ketika memang kita butuh konsultasi dia dan lain sebagainya, maka kita datang kepada yang bersangkutan. Yang kedua seperti obat. Yang ketiga penyakit. Nah, penyakit ini beragam jenisnya. Ya, ada penyakit-penyakit ringan, ya penyakit pening-pening dikit, pilek-pilek dikit, ya nggak masalah. Memang namanya hidup nggak bisa kita steril 100% nggak bisa. Ya, mensterilkan lingkungan kita 100%, ruangan ini steril. Nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada apa, kitanya ikut mati. Ya, karena pasti hampa udara. Kitanya ikut mati. Nah, kita tidak bisa mensterilkan lingkungan 100%. Kalau ada teman-teman yang bocor-bocor halus seperti ini, bolehlah begitu ya. Ya, kalau punya teman-teman yang seperti ini, oke lah ya. Sebagai hiburan-hiburan singkat lah dikit ketika kita punya teman yang seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau penyakitnya penyakit berat nih, ya penyakit kronis, kalau dia datang kayak orang kena kanker, ya ini bahaya ini. Dia harus diamputasi. Ya, mereka ini yang datang mengingatkan kita kepada dosa, kepada maksiat, kepada hal-hal yang buruk, ya, membuat hati kita jadi keruh, jadi galau, jadi sumpek, ya. Aduh, ini bawa cerita yang aneh-aneh lagi.
ini ya, hal-hal yang seperti itu membuat orang menjadi galau, menjadi seperti ini dan sebagainya. Nah, teman yang seperti ini penyakit sesuai dengan kadarnya tadi. Ya, kalau penyakit-penyakit ringan ya, bocor-bocor halus tadi oke lah. Ya, insya Allah kita pakai Panadol dikit, pakai ya paracetamol sekian beres. Ya, tapi kalau yang berat-berat yang kita harus opnam, lebih baik diamputasi saja. Goodbye sudah. Ya, cukup pertemanan di handphone saja. Ya, di grup WA, nggak lebih dari itu. Jangan sampai ketemu. Yang keempat, ini yang paling berat nih, racun nih. Nah, yang keempat ini racun. Siapa yang racun ini? Yang memutarbalikkan fakta kebenaran. Dia ini punya orientasi yang salah di dalam melihat yang benar dan yang salah. Tiba-tiba punya teman yang ateis dan memang doyan mikir. Ya, ateis. Kita wah, logika, filsafat, naudzubillah nih, ngaco nih cara berpikirnya. Udah deh, jangan deket-deket, ini racun. Ya, dia tidak akan membiarkan kecuali kita ikut dia. Atau pemikirannya nyeleneh. Tiba-tiba punya teman, tiba-tiba ngaku nabi. Ya, ini si Otong ngaku nabi. Nabi Otong. Waduh, udah jangan deket-deket deh, ngaku nabi. Ya, nah ini racun. Nah, yang jenis yang keempat ini musuh filosof yang terlalu mendalam. Ya, tiba-tiba buka praktek sihir misalnya. Ya, sudah pegang apa namanya untuk untuk tolak hujan, apa namanya, pawang hujan. Waduh, si fulan jadi pawang hujan. Ya, udah buka praktek lagi misalnya. Udah deh, jangan deket-deket deh. Ya, teman-teman yang seperti ini, jenis-jenis racun ini sudah delkon, ya, delete kontak. Ya, delete kontak dan goodbye, ma'assalamah, talak 14, bukan lagi talak 3. Ya, ya. Ya, ini jenis yang keempat yang harus benar-benar kita steril hidup kita karena racun. Ya, racun ini nggak boleh, coba-coba racun nggak boleh. Ya, kalau sakit dikit-dikit dikasih misalnya ada praktek percobaan apa namanya imunisasi, ya dicobakan kepada kita mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau ini ada racun nih, coba-coba, jangan coba-coba racun. Ya, bisa jadi mati pada saat itu juga, waliyadzubillah. Jangan sampai incip-incip, cuman incip-incip racun. Nah, jangan. Nah, yang jenis yang keempat, habisin. Lupakan sama sekali. Tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang pertemanan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, pembahasan yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita buka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya langsung ataupun melalui catatan. Sebentar untuk sebelum ada tanya jawab, tadi saya lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport acara ini, baik terutama mereka yang memberikan konsumsi dan juga materi kepada panitia, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Tapi silakan kalau ada yang mau bertanya atau dikumpulkan pertanyaan yang sudah ditulis. Atau tanya langsung, silakan tanya langsung dulu ya. Ada yang mau tanya langsung? Nah, ini ada pertanyaan sudah tertulis, boleh? Boleh ya? Kita memang disuruh untuk berteman dengan yang baik. Bagaimana caranya agar tetap bisa berteman dengan banyak orang, tidak mendiskreditkan antar manusia? Bukankah kita bisa sekalian berdakwah? Ya, jika Anda mau seperti itu, jadi seorang dai. Ya, banyak temannya. Dan tidak mendiskreditkan orang. Di sini Anda tiba-tiba punya teman banyak. Ya, kemudian ada dakwah lagi di tempat lain, tempat seperti itu. Terus seperti ini. Banyak teman. Dulu ketika Anda masih remaja, Ana pernah bertemu seseorang cukup jauh dari ayah Ana, sampai wafat nggak pegang HP, sampai wafat nggak punya HP. Tapi Ana ketemu dengan seseorang di ayah Ana di Surabaya, wafat di Surabaya. Ana ketemu orang di Cilacap, ujungnya dunia Cilacap ini, nyebrang dikit laut. Iya, iya kan? Bener, ada orang Cilacap sini.
ujungnya dunia Cilacap ini. Kemudian ditanya, ente siapa? Saya bilang, saya Ali Hasan Bozir. Ayah ente namanya Hasan? Iya, na'am. Sebutkan satu paman ente, yang lainnya saya sebutkan. Saya sebutkan, saya ponakannya si Fulan. Dia sebutkan semua paman ana. Ajib. Siapa nih orang? Ini di saya Surabaya, di Cilacap dia bisa cerita. Ayah kamu begini, saudaranya ini dan sebagainya. Ini orang dulu bisa seperti itu. Karena memang ketika ayah saya misalnya kemana, ke daerah, ke kota mana, mesti punya teman yang bisa bukan lagi cuma nongkrong, nginep di sana, makan, disambut, dan seperti saudara. Sampai anak baru tahu kalau dia seperti saudara, artinya bukan saudara, setelah gue udah gede-gede. Oh jadi bukan saudara, ini cuma teman doang. Iya, karena sambutan yang luar biasanya terhadap ayah, Allahyarham, dan keluarganya. Dan itu terjaga sampai anak-anaknya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya saya tanpa sengaja kemana, ke kota Solo begitu ya, ketemu dengan si Fulan. Kamu siapa? Oh anaknya si ini. Itu dihormatin seperti ayah, seperti saya dulu abahana. Padahal saya nggak kenal mereka. Ini anaknya si Fulan, dikenalkan oleh pamannya, saudaranya. Ini anaknya si Fulan. Sampai segitunya. Ini orang di keluarga ayah seperti itu, Masya Allah. Dan anak dulu berharap, ya Allah semoga begitu. Insya Allah gede, mudah-mudahan di setiap kota punya banyak teman. Dan alhamdulillah keturutan, bahkan berlebihan. Berlebihan. Insya Allah ini kalau misalnya keliling Jawa, misalnya bukan lagi Jawa malah, insya Allah ini. Ketika ke satu tempat tertentu, ada aja teman dan alhamdulillah responnya cukup baik dengan mereka. Dan tidak ada satupun yang merasa didiskreditkan. Ya, dengan adanya anak atau dan sebagainya. Semuanya teman, semuanya sahabat. Ketika misalnya anak mau singgah di kota mana atau di mana, anak kontak, anak mau singgah ke sana. Bisa tidak mau bicara ini dan sebagainya. Oh boleh. Selalu ada teman di hampir semua kota yang alhamdulillah hampir semua kota di Indonesia bahkan. Ya, anak pernah ke Tual, Anda tahu Tual? Tahu Tual, Pak? Iya, Kepulauan Maluku dari Ambon sendiri naik pesawat 1,5 jam pesawat kecil tuh ke sana. Ya, itu anak pernah sepekan di sana. Ya, alhamdulillah dan banyak teman sampai hari ini sering komunikasi dengan mereka dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, ini manfaatnya kalau berdakwah. Jadi kalau ditanya apakah mungkin seperti itu benar, terus menyuarakan kebaikan, ya, menyampaikan hal-hal yang baik dan tidak perlu melihat buruknya orang. Ya. Kalau kita melihat buruknya orang, maka kita akan terus bermasalah dengan orang. Tapi ketika kita melihat bahwa terus berusaha untuk berbuat baik dan memperbaiki, maka insya Allah akan kita memiliki banyak teman dan tanpa ada orang yang merasa kita diskreditkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita menjadikan teman yang berbeda agama menjadi sahabat baik? Adakah larangan hadis tentang larangan bersahabat dengan teman yang berbeda agama? Larangan berteman dengan berbeda agama tidak ada. Berteman harus dibedakan antara berteman dan bersahabat. Ya, kalau kita punya teman, siapapun, Nabi SAW berteman dengan siapapun. Ketika di Mekah, kalau misalnya saya hanya berteman dengan orang Muslim saja, ya nggak mungkin dakwah ini tersampaikan. Karena satu-satunya Muslim setelah Nabi menerima wahyu, ya beliau saja. Nggak ada lagi yang lain. Di luar rumah tangganya, ya rumah tangga beliau selesai. Tidak akan keluar dari ke rumah tetangga yang lain. Namun dengan pertemanan dengan Nabi SAW selalu hadir di majelis-majelisnya mereka. Nabi SAW selalu menjaga amanahnya. Nabi SAW berinteraksi dengan baik dengan mereka. Di setiap musim-musim haji di masa jahiliyah, di Mina, Nabi SAW selalu menyuarakan hal-hal kebaikan. Maka dengan itu tersebarlah Islam. Ya, berteman itu dengan siapapun. Muslim, kafir, ateis, silahkan. Tapi sahabat harus mukmin. Sahabat harus orang beriman. Karena ketika bicara sahabat, dia akan terus mendampingi kita sampai kapanpun. Ya, ketika kita tidak ada atau sakit menjelang wafat, dia bisa di sebelah kita. Ya, kalau dia di sebelah kita dan dia ini bukan beriman kepada Allah, bisa dibaptis kita sebelum mati. Ya. Kalau dia kita yang dibaptis sebelum mana nih?
Sudah kita hanya dibaptis, anak-anak kita ibu kamu itu menerima Tuhan Yesus sebelum wafat nih. Waduh, berantakan kita akhirnya. Waliyadzubillah. Berteman boleh, bersahabat jangan. Kita tidak boleh mendoakan kafir yang sudah jelas tidak diampuni kalau masih hidup. Wah, kalau masih hidup doain terus. Kalau masih hidup doain, Allahumma hdihi, ya Allah beri hidayah kepadanya, beri hidayah kepadanya. Di samping doa ikhtiar, diajak kepada hal-hal yang baik. Ya, selama masih hidup dia berhak untuk terus kita tularkan hal-hal baik kepada yang bersangkutan. Ya, dengan nasihat, dengan dakwah, diajak kebaikan. Apalagi orang-orang yang kita tahu dia karakternya baik. Kalau dia karakternya baik, kabar baiknya ya ikhwatal iman, tidak ada agama di muka bumi yang nyambung antara fitrah, akal, hati nurani dengan wahyu seperti dinul Islam. Nggak ada. Orang-orang ateis, mereka menjadi ateis karena dia pikir bahwa ketuhanan Allah ini yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu, namun dia tidak menemukan sosok yang layak dipertuhankan. Masa Tuhan wujudnya si fulan, manusia misalnya, sosoknya binatang, sosoknya ini, sosoknya itu, dan kemudian memiliki kekuatan yang maha hebat untuk menciptakan alam semesta dan yang lain sebagainya. Dia tidak menemukan sosok Tuhan yang pas. Nah, kita umat Islam kita jelaskan nih, Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda sering dalam kasus-kasus membina mu'allaf ini dan juga ada pernah diskusi dengan ateis ketika dia menolak keberadaan Tuhan dan lain sebagainya. Anda sampaikan kepada dia bahwa Anda ini menolak Tuhan karena Anda tidak menemukan sosok Tuhan. Sekarang sampai Anda bahasa Anda ini, kita buat fit and proper test ketuhanan, ya, fit and proper test ketuhanan. Kita tes siapa-siapa yang layak jadi Tuhan. Ya, kita buat listingnya yang banyak, yang panjang, silahkan sebutkan siapa saja yang pernah ngeklaim dirinya jadi Tuhan, dan kemudian kita buat kriterianya bahwa dia adalah satu-satunya, tidak ada partner dan tandingannya, kemudian dia tidak butuh apapun dan siapapun, namun sebaliknya apapun dan siapapun butuh dia. Dia tidak punya silsilah nasab ke atas dan keturunan ke bawah, dan tidak ada satupun yang selevel dengannya. Ini kriteria dari mana kita ambil? Dari mana? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang memiliki keempat kriteria ini, dia yang layak dipertuhankan. Ya, bahwa dia satu-satunya. Ketika membangun langit dan bumi, nggak ada partner, nggak ada sohib, nggak ada teman dan sebagainya. Dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun, tapi apapun siapapun butuh dia. Dia tidak punya silsilah nasab, nggak ada, turunan ke bawah nggak ada, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari siapa yang memenuhi 4 kriteria ini. Nggak bakal ketemu kecuali satu, Allah Subhanahu wa taala saja. Ini contoh misalnya bagaimana menghadapi orang-orang yang ateis dengan nas-nas Quran. Ya. Dan itulah hakikatnya kenapa orang-orang itu menjadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ateis. Nah, ketika kita menasihati mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan pemahaman yang benar. Ketika kita paham benar Quran dan sunnah Nabi SAW, maka akan mudah untuk menasihati mereka. Bagaimana menurut Islam persahabatan antara laki-laki dan perempuan? Apakah dibolehkan, apalagi yang sudah berkeluarga? Kalau memang boleh atau tidak boleh, apakah batasannya? Ya, yang dibolehkan itu ketika mahram, suami istri itu bersahabatan yang langgeng. Tapi kalau misalnya teman yang seperti ini harus ada batas. Ya, batas misalnya sekali terkait hal-hal yang maslahatnya bersifat umum, tidak bersifat khusus. Ya, kalau pembicaraan yang konteksnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya pribadi, maka serahkan kepada pasangan. Ya, misalnya hal-hal yang sifatnya pribadi,
lebih kepada pribadi, misalnya mau diskusi masalah urusan anak, urusan ini, apalagi dan sebagainya. Kalau Anda memiliki sahabat yang lawan jenis, silahkan kepada pasangan. Ya, biar sama istri deh. Istri wanita dan wanita bicarain tentang bagaimana masalah pendidikan anak dan lain sebagainya. Ya, jangan kita sampai membuka peluang untuk menjadi karena ketika kita membuka peluang untuk bersahabat, bahasanya bersahabat, dan kemudian kita lupa akan batas itu dan tidak menyadarinya, maka tiba-tiba misalnya waliyahulillah salah satu ada masalah keluarga. Ya namanya keluarga, suami istri ada masalah. Maka sahabat itu akan menjadi setan pertama. Dia akan menjadi setan pertama. Karena enak juga ya ngobrol sama si fulan, nggak kayak suami ana, nggak kayak istri ana. Begitu munculnya nanti. Ya, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Perselingkuhan, ya, perzinahan, wal'iyadzubillah. Rusak akhirnya rumah tangga ini, rusak, itu rusak. Dan tidak akan memberikan kebaikan sama sekali. Maka Islam menjaga hal ini. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan wanita kecuali dengan mahram. Berduaan ini bisa jadi bersifat fisik, dan sekarang berduaan bisa dalam bentuk chat dan yang semisalnya. Ya, ketika kita chat, apalagi sudah bicara yang hal-hal yang tidak di luar, stop. Ini jaring syaitan. Ingat, syaitan itu narik orang bukan ayo zina. Bukan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia ngajak selangkah. Ngajak selangkah. Syaitan itu sabar. Ya, karena misinya ini dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terus nanti akhir zaman. Dia akan terus melihat progresnya. Oh, ada progres. Walaupun 0,00 sekian persen ada progres. Dia mau maju. Dia mau melangkah, dia mau mulai japri, dia mulai salam, dia mulai ini, terus demikian sampai nanti ujung-ujungnya kita nggak sadar udah terlalu jauh dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kalau kita punya teman yang masih suka minum wine, alkohol, Masya Allah. Waduh, enggak, aku. Masih minum mahal. Apakah kita boleh tetap berteman? Konteksnya menasehati, lakukan nasihat itu. Jelaskan kenapa Islam ini mengharamkan khamr itu atau wine dan yang semisalnya. Ini menghilangkan akal, menutupi akal ketika orang itu kehilangan kesadarannya atau dia mabuk. Sedangkan yang membedakan manusia dengan binatang, akalnya. Ya, bukan sekedar cuman punya otak. Kenapa Islam ini diantara hikmahnya adalah mengharamkan khamr dan segala sesuatu yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya adalah haram. Itu adalah karena diantara hikmahnya syariat Islam tujuannya adalah menjaga kemanusiaan kita untuk tetap jadi manusia. Karena orang kalau sudah mabuk, sudah nggak seperti manusia. Ya, dia bisa buka pakaian di depan umum. Dia bisa berzina seperti binatang, ketemu lawan jenisnya hajar, bahkan sejenis bukan bisa jadi malah tembok sama segala. Ya, karena kehilangan akalnya. Dia sudah seperti binatang atau lebih hina dari binatang karena wujudnya manusia. Coba sadarkan ketika dia lagi sadar. Ya, sadarkan kepada dia ketika dia lagi sadar. Sadarkan bagaimana Anda terus seperti ini. Kira-kira nanti ini ditiru oleh anakmu, ya, oleh keluargamu. Apakah kamu terima? Atau kamu dibawa pulang dalam keadaan mabok, dilihat oleh istri, oleh anak? Apakah kamu seperti itu? Bagaimana putrimu kalau misalnya kamu mendapatkan lelaki seperti kamu? Misalnya kalau dia laki-laki. Ya, bagaimana jika kamu sebagai misalnya perempuan, putramu punya menantu seperti kamu, ya, yang doyan wine juga mabuk, misalnya. Terus, seperti apa rumah tangga itu terbentuk dan seperti apa keturunan kita kalau tidak mau menjaga diri kita sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Saya punya circle teman yang sangat dekat, tapi ada beberapa yang mungkin toksik seperti mabuk-mabuk dan lain-lain. Bagaimana cara menghindari hal tersebut tanpa menyakiti perasaan orang tersebut dan tidak merubah suasana pertemanan? Berat, karena kita tidak akan mungkin bersikap
baik dengan semua. Harus punya sikap supaya kita terjaga. Ya, saya ingin mendakwahi tapi tidak menyakiti hati orang. Ya diam aja, pakai bahasa isyarat. Karena dakwah itu harus ada singgungan supaya membuat orang itu aware, sadar, bangkit dari tidurnya. Ya, kalau perlu tabok pok, bangun inti, gitu kan? Oh iya, nah itu ya, supaya untuk menyadarkan. Ini penting. Karena kalau misalnya nasihat itu, namanya nasihat ada mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran. Kalau kita pengen baik, tapi tidak menginginkan orang lain baik, orang nggak bakal gerah. Tapi ketika kita ingin baik diri kita dan membuat lingkungan kita menjadi baik, pasti ada yang gerah. Waduh, ini mulai deh ngomong ayat, ngomong hadis, waduh, nggak enak lagi nongkrongnya. Pasti ada yang nggak enak, pasti ada yang tidak enak. Jadi menjadi seorang muslim, jangan selalu bersikap supaya dianggap baik oleh semua. Nggak bisa, tidak mungkin. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan seluruh perangai baiknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung dan mulia. Banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Siapa musuhnya? Orang-orang yang nggak pengen baik. Yang tidak ingin negara ini menjadi baik. Tidak ingin diri kita menjadi baik. Lingkungan kita menjadi baik. Dan masalahnya kalau kita terus menjaga perasaan mereka-mereka yang tidak baik, khawatirnya mereka akan menulari ke dalam circle dalam kita sendiri. Keluarga kita. Ya, karena dia sahabat kita. Sekali waktu dia bisa sharing maksiatnya dengan anak kita, menantu kita, sahabat kita, dan yang lain sebagainya. Karena dia orang dekat yang dia sangat masuk dalam circle kita. Bahaya. Kita harus tunjukin sikap. Bukan cuma untuk proteksi diri kita, tapi proteksi orang yang terdekat yang kita sayangi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan serem nih. Ustadz, terkadang karena reuni timbul CLBK. Serem kan? Dijawab kan? Antum tahu, orang dulu ini sudah hilang nih istilah ini. Istilah yang bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat namanya cinta apa namanya, Pak? Monyet namanya. Jangan balik jadi monyet, Bu. Pak, ya. Ya, kalau sekarang sudah jadi orang, jangan jadi monyet lagi. Ya. Semua halusinasi itu semuanya fata morgana. Ya, fata morgana. Yakini itu semua fata morgana. Ya, kelihatannya masya Allah sejuk, indah. Dia sana tanah kering. Ya, tandus, nggak ada apa-apanya. Yakini seperti itu. Namanya jatuh cinta. Dulu di masa waktu masih sekolah dan lain sebagainya. Ini berdasarkan ilmu kita sudah dewasa semua kan, masya Allah ya. Nah, psikolog sendiri, Anda pernah baca salah satu buku psikologi modern tentang rumah tangga. Psikolog kafir sendiri mengatakan bahwa jatuh cinta itu bukan cinta. Kenapa? Karena orang kalau jatuh cinta, namanya jatuh cinta, apalagi sekolah, dia akan melihat yang dia cintai, wow, paling the best. Ya, kentutnya aja wangi. Begitu kan ya? Saking bestnya pada saat itu. Padahal subhanallah, ketika kan seperti itu, semuanya kelihatan dahsyat, begitu indahnya. Padahal sifat karakter manusia adalah minta dilayani, egois. Manusia ini egois, minta dilayani. Ya, maka antum akan melihat, wow, kalau bikin surat cinta ketika lagi pacaran, kamulah dunia akhiratku, bulan bintangku, semuanya kelam, luar biasa, sudah habis-habisan. Ya, semua syair-syair keluar semuanya. Tapi ternyata ketika sampai ke pernikahan, sudah saya terima nikahnya, menjalani proses rumah tangga, ya Allah, banyak jerawatnya ini baru kelihatan. Ya, baru kelihatan jerawatnya setelah nikah. Kenapa begitu? Karena pindah dari yang tadi kondisi kesetrum sejenak, ya, sampai ini istilah dipakai dalam buku psikologi yang Anda baca, bahwa orang yang sedang jatuh cinta sebenarnya orang kesetrum, nggak sadar. Nah, sadarnya ketika dia pindah kepada pernikahan, di mana cinta itu bertanggung jawab. Ya,
Ini jauh lebih luhur. Disitulah letaknya cinta yang sejati itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan bagi kalian pasangan kalian sendiri agar kamu litaskunu ilaiha, kamu merasa tentram dekat dengannya. Dan Allah menimbulkan di antara kalian mawaddah warahmah. Allah tidak menyebutkan mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Tapi Allah sebutkan mawaddah warahmah. Ini lebih dari mahabbah. Kalau cuma cinta ini nggak bertanggung jawab. Cinta itu dibangun oleh syahwat, nafsu. Cinta itu tidak sering, bahkan seringkali berubah menjadi permusuhan, kebencian. Tapi tidak dengan mawaddah warahmah. Karena mawaddah warahmah ini cinta yang bertanggung jawab. Ketika seorang pasangan suami peduli kepada pasangannya, menjaga perasaannya, menegakkan hak-haknya, dan sudah tidak lagi melihat timbal balik apa yang dia peroleh, ya, itu akan timbul menjadi rahmat. Maka antum lihat bagaimana pasangan sampai kakek-kakek, nenek-nenek bisa mau care satu dengan yang lainnya, saling menjaga. Walaupun terkadang pasangannya sudah nggak bisa diapa-apain, sudah di tempat tidur, sudah stroke sekian tahun, tapi tetap diperhatikan, dijaga, dan seterusnya, tetap disayang karena rahmat. Dan ini tidak ada dalam CLBK, ini nggak ada. Ya, ini semuanya cinta apa? Monyet. Jangan balik jadi monyet. Ya, sudah jadi orang. Ya kan dulu kan kalau kita sudah jadi orang gitu kan ya, sudah jadi orang. Jangan balik jadi monyet. Bila memasukkan sekolah anak di sekolahnya bukan. Salah bila anak masukkan ke sekolah umum. Karena anak dari awal belum pernah sekolah Islam. Nah, terkait dengan menyekolahkan anak di sekolah Islam yang bersifat umum, tidak spesifik kepada sekolah yang bersifat sunnah dan sebagainya, tidak masalah. Tidak masalah, ya. Namun tetap nuansa atau suasana agama ini harus tetap dibentuk di dalam rumah tangga. Kita sadari, ikhwatal iman, bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin jauh dari agama. Berat. Karena banyak nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tanamkan ke dalam diri kita berdasarkan fitrah yang Allah tanamkan. Itu akan tertrigger, terpancing untuk muncul nilai-nilai itu dengan agama, dengan duduk di majelis ilmu, dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak hal yang bisa kita jelaskan kepada orang-orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, dan sebagainya, dengan nilai-nilai agama lebih daripada logika, lebih daripada rasio dan akal. Ya, karena akal ini sangat terbatas, miskin, bodoh, kecuali apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling gampang misalnya, contoh-contoh hal yang sederhana. Kalau orang jauh dari agama atau kurang peduli untuk menjalankan nilai-nilai agama di dalam dirinya atau rumah tangganya, tanya kepada orang tersebut, kenapa seseorang tidak boleh menikahi putrinya misalnya, menikahi ibunya, menikahi saudara perempuannya, kenapa nggak boleh? Kalau di dalam syariat istilahnya apa? Mahram, wanita-wanita yang haram dinikahi. Ini ajaran agama, ya, di luar logika, di luar nalar, ya. Tapi dengan gampang ini mahram. Kenapa orang harus menutupi bagian tubuhnya tertentu yang memang harus dia tutup, yang diistilahkan dengan aurat? Aurat ini istilah agama, ya, bukan logika. Kalau secara logika kepala ini lebih penting daripada aurat, ya. Namun syariat ini mengajarkan kepada kita ternyata bahwa ajaran agama ini memudahkan, menggampangkan kita untuk menjelaskan banyak hal yang tidak harus secara nalar itu, oh masuk akal, make sense. Nggak perlu seperti itu. Ya, karena banyak hal-hal yang nggak make sense, tapi memang secara fitrah make sense, keterima. Ya, secara fitrah memang Allah sudah tanamkan di dalam hati seseorang seperti itu. Jadi, walaupun anak ini tidak sekolah di sekolah sunnah, tapi sekolah Islam secara umum boleh, tidak masalah, selama tidak sekolah misalnya yang memang didirikan oleh pendiri organisasinya adalah ini berafiliasi kepada teroris misalnya, ya, wah ini dia ngajinya kepada fulan ini yang
kakek gurunya atau guru-gurunya sebagian sudah di dalam nih, udah masuk penjara, ya, ditangkap oleh Densus 88, oh jangan, hati-hati. Atau Syiah misalnya, ya, setiap Asyura pasang fotonya Ali, Hussein, tepuk-tepuk diri dan lain sebagainya, hati-hati, sudah jauhin sekolah-sekolah seperti. Tapi ketika sekolah Islam secara umum, silahkan di sana, namun juga tetap tanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah. Atau secara rutin, setidaknya sepekan sekali, punya jadwal bersama dengan keluarga untuk hadir di majelis ilmu. Ya, sepekan sekali setidaknya bersama keluarga, suami istri dan anak hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan faedah yang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika suami bersahabat dengan teman sekolahnya? Pasti lawan jenis nih, pasti ya. Dan semua persoalan rumah tangga diceritakan semua ke teman-temannya. Begitu juga dengan istri yang selalu menceritakan keburukan suaminya. Ya nggak bakal terjadi baik dalam rumah tangga yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hunna nisa'un lakum wa antum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Istrimu pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istrimu. Apa fungsi pakaian? Di antara fungsi pakaian adalah menutupi aib, menutupi aurat, menutupi kekurangan dan celah di antara kita satu dengan yang lainnya. Allah menggambarkan mereka pakaianmu, kamu pakaian mereka. Kalau ini tidak terjadi, di antara fungsi pakaian adalah itu menutupi kekurangan, maka tidak akan seperti orang telanjang. Seperti rumah tangga yang telanjang, yang semua orang bisa menggunjing dan membicarakan dan sebagainya. Padahal kita fungsinya adalah pakaian untuk pasangan kita. Ya. Dan juga di antara fungsi pakaian itu melindungi. Melindungi kita dari panas, melindungi kita dari dingin. Ini di antara fungsi pakaian. Kalau ini pun tidak terjadi, malah kita membuat dia tidak terlindungi, atau kita tidak terlindungi karena semua aib kita tersingkap dan terbongkar, semua berhak menggunjingnya. Tidak terjadi rumah tangga ini dengan baik, tidak akan terbentuk mawaddah warahmah dalam rumah tangga seperti ini. Dan di antara fungsi pakaian adalah yang di antaranya adalah memperindah. Ya, memperindah. Seorang, Masya Allah, keren tampilannya, bagus nih, Masya Allah, si fulan jadi kelihatan tampan atau kelihatan cantik. Dari apa yang dia pakai. Dan itulah fungsi pasangan kita terhadap kita. Fungsi pasangan kita terhadap kita adalah membuat semakin bagusnya diri kita di depan yang lain. Nah, ini yang harus dibentuk di dalam rumah tangga kita, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika seperti yang ditanyakan, maka rumah tangga itu tidak akan berjalan dengan benar. Ini rumah tangga yang cacat, yang sakit, yang bermasalah, yang harus segera diperbaiki. Ya, harus segera diperbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jarang jalan berdua, lebih sering jalan dengan teman-temannya daripada dengan istrinya atau dengan keluarganya. Ya, coba berlibur berdua, ya umroh berdua. Ya, beberapa seringkali anak ketika ada kasus-kasus rumah tangga di antara teman-teman, kemudian kita usulkan coba deh berdua umroh, sama istri berdua umroh. Padahal kasusnya ada sudah bayangin, ya Allah ini bakal pisah ini habis deh, habis. Ternyata setelah pulang dari umrah seperti pengantin baru ternyata. Alhamdulillah. Ya, karena mereka menjalani berdua di dalam hal yang baik, di tanah haram, ya beribadah kepada Allah, sharing segala sesuatunya bareng, maka di situ terjadi jalinan yang sangat kuat di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah semua terjawab. Alhamdulillah. Nah, saatnya ramah tamah yang sebenarnya, begitu ya. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Semoga pertemanan ini adalah pertemanan yang tidak hanya berhenti di dunia, tapi pertemanan dunia dan akhirat, ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita teman-teman yang bermanfaat, teman-teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita lalai dan lupa, membuat kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bertaubat dari dosa dan maksiat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.